Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak yang sangat saya cintai, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini di bulan mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya COVID-19. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan pada kita jalan kebenaran. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. At-tahuru syatrul iman. Bahwa Allah itu suci, dan untuk berjumpa dengan Allah maka kita harus dalam keadaan suci pula. Fuqaha atau ulama fikih sepakat membagi toharoh menjadi dua, yaitu at-toharoh minan najasa dan at-toharoh minal hadas. Apa sih Bu perbedaan antara najis dan hadas? Oh iya, oke. Sering ya anak-anak menjumpai kesulitan dalam membedakan apa sih toharo dari najis dan toharo dari hadas itu, najis dan hadas. Ya berbeda sekali ya. Kalau najis itu kan kotoran, sedangkan hadas itu adalah sesuatu yang baru, ya sesuatu yang lewat. Nah itu. Kalau najis itu benda yang kotor yang menghalangi seseorang melaksanakan suatu ibadah. Nah, sedangkan hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci untuk bisa melaksanakan suatu ibadah, maka diharuskan untuk satu, wudu, yang kedua yaitu mandi jinabat atau mandi besar ya. Yang ketiga bisa juga dengan ketika tidak dijumpai air maka bisa dilaksanakan dengan tayamum tuh ya. Selanjutnya ya akan saya bagi ya. Kita akan membagi toharo minan najasa wa toharo minal hadas. Najis dan pembagian najis dan cara mensucikannya. Tuh. Yang pertama adalah najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa yaitu najis yang ringan ya. Najis ringan. Mengapa disebut najis ringan? Mungkin kamu seperti itu ya. Kok ringan? Kenapa sih? Gitu. Nah, karena ringan ini cara mensucikannya itu cukup ringan, yaitu hanya dengan membersihkan air saja. Ya, dibersihkan air, tidak usah dibasuh, cukup dibersihkan ya dengan air itu sudah suci. Nah, najis ini bersumber dari apa sih? Itu ya. Nah, najis ini bersumber dari air pipis atau air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, selanjutnya ada najis mutawasito, najis pertengahan. Ya. Di najis mutawasito ini yaitu najis yang bersumber dari yang pertama ada apa saja, yaitu ada bangkai binatang darat. Selanjutnya ada darah,
nanah dan muta. Terus ada khomar atau ada arak. Terus ada kotoran manusia dan kotoran binatang. Lalu apakah bangkai binatang laut itu termasuk najis mutawasito? Binatang laut, bangkai binatang laut. Nah, binatang laut ini tidak dihukumi najis mutawasito karena binatang laut ini masuk dalam dihalalkan untuk memakannya sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum. Ketika di sini halal untuk dimakan, maka bangkai binatang laut itu tidak dihukumi najis ya, karena halal maka tidak mengandung najis. Nah, dalam najis mutawasito ini terbagi lagi menjadi dua. Ada mutawasito ainiyah ya, najis mutawasito ainiyah dan najis mutawasito hukmiyah. Kalau najis mutawasito ainiyah itu najis yang wujud, rasa, zat, warna dan baunya itu ada semuanya. Nah, itu tadi ya, contohnya tadi ada kotoran binatang dan kotoran manusia kan wujudnya kelihatan. Nah, selanjutnya di sini ada najis mutawasito hukmiyah, yaitu secara hukum, yaitu najis yang wujudnya tidak ada, akan tetapi kita berkeyakinan bahwa benda tersebut terkena najis. Contohnya apa? Contohnya ada suatu baju, setelah itu kena pipis ya, kena pipis. Ketika kering kan sudah tidak apa-apa, kan seperti wujud umumnya ya, wujud umumnya. Akan tetapi kita berkeyakinan bahwa benda tersebut terkena najis. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mutawasito? Yang pertama adalah dengan menghilangkan dulu wujudnya. Kalau terkena kotoran ayam, maka kotorannya dihilangkan, baru untuk meninggalkan bekasnya, menghilangkan baunya disabun. Setelah disabun dibilas. Nah, sering ya kita menjumpai ada orang-orang itu yang mensucikan najis mutawasito itu. Bagaimana kamu kalau mensucikan najis mutawasito itu? Dialiri air. Oh, dialiri air. Iya, betul. Oh, dialiri air. Ya. Tapi ada yang mensucikan najis mutawasito itu air ya, di ember itu penuh. Setelah itu dimasukkan tadi sesuatu yang terkena najis itu. Lah, ini kan berarti yaitu memasukkan najis ke benda yang suci. Baiknya adalah ya, yang lebih baik adalah memasukkan benda yang terkena najis itu baru dialiri air sampai penuh mungkin ya. Kalau memang tidak di ember ya mungkin bisa dipancur dari keran langsung. Itu cara mensucikan hadis mutawasito yang lebih afdol, lebih baik. Enggak mamang lagi ya, enggak mamang lagi. Nah, selanjutnya ada najis muwallado. Najis muwallado atau najis berat. Ya, najis berat ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, najis ini bersumber dari anjing dan babi ataupun dari keturunannya. Yang dimaksud keturunan anjing ataupun babi itu seperti apa? Yang dimaksud dengan keturunan anjing dan babi itu gini. Ketika ada kambing ya, kambing di situ terus dikawini oleh anjing atau babi sampai kambing tersebut itu bunting dan melahirkan, maka anak dari kambing itu dihukumi sebagaimana hukum induknya, yaitu yang mengawini tadi ya, yang mengawini tadi. Dan ketika mensucikannya itu sama dengan ketika benda tersebut terkena anjing dan babi, yaitu dengan membasuh 7 kali basuhan, yang salah satunya harus dicampur dengan debu atau tanah, yang tanah tersebut atau debu tersebut bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, di sini ada baiknya ketika menyucikan najis muwallado mencampur tanah itu pada basuhan awal. Mengapa? Ya, karena begini Nil. Di situ kan ada unsur tanahnya ya, Ketika campuran dengan tanah ini ditaruh di akhir ya, ditaruh di yang bilasan ke-7, memang sih bendanya itu sudah suci.
akan tetapi kan masih kotor ya, dan masih kotor karena tercampur dengan tanah itu tadi. Jadi mungkin bisa di basuhan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah ini ada juga ada juga pertanyaan dari teman kamu ya, pertanyaan dari teman kamu ini kemarin itu bertanya, bagaimana cara menyucikan najis muwalladho di sungai gitu, apakah wajib juga mencampur? Ya gini, karena di sungai itu kan airnya sudah bercampur dengan tanah atau debu, maka sudah tidak wajib untuk mencampur tanah lagi. Yaitu caranya adalah dengan mencelupkan gini sampai 7 kali ya, 1, 2 sampai 7 kali. Itu cara mensucikan najis muwalladho ketika di sungai, cara mensucikannya di sungai. Selanjutnya Nil, ini hadas ya, at-thaharatu minal hadas ya, at-thaharatu minal hadas. Al-hadasul di sini ada al-hadasul asghar dan al-hadasul akbar, yaitu hadas besar, hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil ialah keadaan seseorang yang tidak suci, yang apabila dia mau melaksanakan ibadah maka seseorang tersebut diwajibkan untuk berwudu atau tayamum kalau tidak ada air atau karena sebab lain. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, mengapa sih orang-orang dihukumi atau orang-orang yang menyebabkan seorang itu dihukumi berhadas kecil? Ya, di sini ada beberapa sebab. Yang sebab pertama adalah keluarnya air dari 2 lubang. Ya, dari 2 lubang, yaitu air pipis ataupun atau berak ya. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, au jaa ahadum minkum minal wa'iti, apabila salah satu dari kalian itu buang air besar. Selanjutnya di sini bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang tidak ada halangannya. Beda di sini ketika seseorang tersebut laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya, setelah itu bersenggolan, kan masih ada bajunya, ya masih ada bajunya, maka tidak membatalkan wudu di situ. Sebagaimana itu termaktub dalam Al-Maidah, surat Al-Maidah masih di surat An-Nisa ya, di An-Nisa tadi terusannya tadi surat An-Nisa yaitu ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, aula mastumun nisa, yaitu bersentuhan di sini. Selanjutnya kan wudu, itu juga seseorang diharuskan berwudu apabila seseorang tersebut hilang akal, mabuk, pingsan atau ayan. Berarti tidur juga termasuk ya? Iya, tidur juga termasuk. Tapi di sini ada suatu contoh kasus ya. Nah, contoh kasus ini begini nih. Ada seorang yang melaksanakan sholat tahajud jam 2 atau jam 3. Setelah itu dia tidak memutuskan untuk tidak tidur lagi ya sampai menjalankan sholat subuh. Nah, di pertengahan dia tadi melaksanakan wirid atau membaca Al-Quran, dia tertidur ya, dia tertidur. Setelah itu adzan subuh berkumandang, maka orang tersebut langsung melaksanakan sholat subuh. Nah, sholatnya di sini sah karena tidak membatalkan wudu, tapi dengan satu syarat, ketika duduknya tadi itu loh ya, tidak berubah dari tempat duduknya. Beda lagi kalau ada orang yang duduknya tadi bergeser atau banyak tingkah, maka seseorang tersebut diwajibkan untuk berwudu. Kan tadi sudah tidurnya tidak tetap. Selanjutnya menyentuh kemaluan ya, menyentuh kemaluan sebagaimana dalam itu ya, dalam hadis Rasulullah ada man massa dzakarahu falyatawaddo. Di situ man massa, barang siapa yang menyentuh dzakarahu, yaitu kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Nah, itu tadi seseorang yang mengharuskan ya, keadaan seseorang yang diwajibkan untuk berwudu. Nah,
Nah, di situ bagaimana rukun-rukun wudhu itu termaktub ya, ada pada surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholati, tatkala kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, hendaklah membasuh mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, yaitu membasuh tangan sampai al marafiq, yaitu siku. Selanjutnya wamsahu biruusikun, mengusap sebagian kepala. Selanjutnya wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kaki sampai ke mata kaki. Itulah rukun wudu ya, rukun wudu. Tapi ada satu lagi ya, yaitu tertib. Untuk sunnah wudhu sendiri ada Bu? Iya, nah kamu hafal nggak sunnah wudu? Kamu lakukan nggak? Kamu sering melakukan atau sering meninggalkan? Enggak. Sebagaimana? Coba sebutkan sunnah-sunnah wudu. Mungkin sebagian yang kamu ketahui. Ada apa saja nih? Baca bismillah. Oh betul. Terus. Terus memasukkan air ke dalam hidung. Iya, bagi yang tidak puasa loh ya. Kalau puasa itu membatalkan puasa nih. Terus. Terus membasuh telinga. Oh, membasuh telinga, ya. Udah yang kamu ketahui itu ada. Nah, oke, sunnahnya wudhu sebagaimana yang tadi sudah kamu sebutkan, ada membaca tadi basmalah, berkumur, terus memasukkan air ke hidung, terus menyapu seluruh kepala. Memang disunahkan sih, akan tapi ketika sudah sebagian kepala saja sudah cukup. Terus membasuh sela-sela tangan, sela-sela jari. Selanjutnya mendahulukan anggota yang kanan, mengakhirkan yang anggota yang kiri. Terus membasuh 3 kali ya, membasuh 3 kali. Terus mengusap telinga, dan yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudu. Itu. Selanjutnya yang terakhir Nil, yaitu hadas besar. Hadas besar di sini adalah keadaan seseorang yang tidak suci, yang mewajibkan ia mandi jinabah atau mandi besar ketika seseorang tersebut melaksanakan suatu ibadah, ya, melaksanakan suatu ibadah. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar itu yang pertama adalah bersenggama atau hubungan suami istri, meskipun yang laki-laki ini tidak sampai mengeluarkan mani, ya, sebagaimana hadis Rasulullah, idza taqal hitanani, apabila bertemu 2 kemaluan, ya, faqad wajaba, mongko wajib, mongko yakti wajib, al-ghusla in adus wa illam yanzil, meskipun ya ora metu, meskipun tidak keluar. Jadi hubungan suami istri itu diwajibkan mandi. Yang kedua, setelah menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga, setelah nifas, ya, nifasnya berakhir, itu maka seseorang ketika hendak melaksanakan ibadah harus mandi jinabah, mandi junub, mandi besar. Terus ada yang keempat adalah wiladah, ya, setelah melahirkan di situ. Selanjutnya yang kelima adalah karena mati di sini dengan pengecualian, ya. Dengan pengecualiannya ini apabila seseorang tersebut mati dalam membela agama Allah, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk mandi, tidak dimandikan, ya. Nah, selanjutnya tata cara mandi jinabat, ya. Tata cara mandi jinabat ini menurut Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah yang pertama, yaitu saat masuk ke kamar mandi seseorang itu membasuh tangannya 3 kali. Setelah itu membersihkan segala kotoran dari najis, ya. Terus berwudu. Yang ketiga berwudu sebagaimana wudu hendak melaksanakan sholat. Yang keempat memulai dengan membasuh kepala, menyertakan niatnya juga. Selanjutnya yang kelima adalah mengguyur bagian badan sebelah kanan, dan yang kiri 3 kali, ya, bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Untuk di sini apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu sejalan dengan
sejalan dengan hadisnya Aisyah istri Rasul Aisyah istri Rasulullah SAW dalam kitab Al-Ghusl, dalam kitab Jawharul Bukhari yang dikarang oleh Syekh Mustafa Muhammad Imarah, pada hadis yang ke-59, babul wudhu'i qoblal ghusli, ya, wudhu sebelum melaksanakan mandi jinabat. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idzal tasala minal janabati. Nabi itu ketika hendak melaksanakan jinabat, bada'a, maka Nabi memulainya, fa ghassala yadayhi, kemudian Nabi membasuh kedua tangannya, summa yatawaddau, kemudian Nabi berwudu, kama yatawaddau lis-sholati, sebagaimana wudunya ketika hendak melaksanakan sholat. Summa yudakhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhalilu biha usul sya'rihi summa yusabu ala ra'si, kemudian dia membasuh kepalanya salah tahurofin biyadahi summa yufidul ma'a ila jildi kullihi, kemudian dia membasuh membasuh air ke seluruh tubuhnya secara 3 kali. Akan tetapi ya, kalau menurut Syekh Salim bin Sumair dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 2 hal yang menjadi rukunnya mandi junub, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, yaitu furudul ghusli isnani. Fardunya mandi itu ada 2, an-niyatu wa ta'mimul badan, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Itu tadi penjelasan tentang toharoh minan najasah wa toharoh minal hadas. Terus kalau untuk mandi wajib, tapi Ya. dia mandinya nggak dialiri, kan Nggak harus harus kena semua Ya. airnya tuh. Kalau tapi dia berendam. No, Apa berendam, boleh? iya. Berarti kan tadi berendam langsung, ya berarti ikut semuanya tadi sudah langsung ya berendam. Tapi dengan satu syarat berendamnya, ya berendamnya dengan air yang mengalir atau air tersebut lebih dari 2 pola. Nah, kalau berendam di bak, ya kalau berendam di bak, di situ airnya tidak ada 2 pola. Terus airnya itu diam, tidak mengalir, itu belum bisa dihukumi ya, mandinya harus diulang. Lebih baik ikhtiyatnya, ya hati-hatinya itu diambil air saja. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Untuk pelaksanaan tayamum. Oh iya. Pelaksanaan tayamum ini kan ada sebagian yang seseorang tersebut melaksanakan tayamum. Yang pertama orang tersebut ini tidak menjumpai air, atau yang kedua di situ sakit yang ketika kena air maka sakitnya ini membahayakan. Contohnya bagaimana? Nah, kaifiyat tayamum itu seperti ini. Nah, kita mencari debu yang suci. Setelah itu kita hendakkan tangan di tanah itu, ya kita hendakkan. Setelah itu, nah agar tanah ini tidak ikut, yang ikut hanya debunya, maka kita gini, ya kita ketuk-ketukan atau gini. Setelah itu diusapkan ke mana? Ke muka lagi. Selanjutnya ambil di tanah lagi, hendakkan lagi tangan di tanah, tapi jangan di tempat itu karena sudah dipakai kan, mustakmal ya. Maka kita cari tempat lagi yang suci lagi, di sini atau gini lagi ini. Ya sebagaimana wudhu ini ada tangan kiri tuh tayamum, ya sudah cukup mengganti sebagai wudhu ataupun mandi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.